Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yulianti, NIM-nya 1930604116 dari kelas Mazhab 3, prodinya itu Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negara Denpasar Palembang. Saya kali ini akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya, karena like itu gratis dan saya butuh like kalian. Dan mari kita simak yuk, check it out. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan apa sih penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Jadi, perencanaan pesan-pesan persuasif itu merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara untuk membuat audiens, pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Analisa audiens, pertimbangan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan organisasional. Mengembangkan pesan-pesan persuasif itu ada 3. Yang pertama, menetapkan kredibilitas, di mana kredibilitas itu adalah sejauh mana kita dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua itu ada kerangka argumentasi, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perhatian, di mana kita harus meyakinkan audiens segera bahwa kita mempunyai sesuatu yang berguna untuk yang disampaikan. Terus ada minat itu menjelaskan relevansi pesan dengan audiens. Terus ada hasrat, membuat audiens untuk mengubah keinginannya dan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi audiens. Yang terakhir itu tindakan menyarankan spesifik yang kita inginkan kepada audiens. Yang terakhir itu ada memilih daya pemikat. Memilih daya pemikat itu sendiri terbagi menjadi 3, itu ada pemikat emosional, pemikat logika, dan juga yang terakhir itu ada pemikat etika. Menulis permintaan persuasif terbagi menjadi 2, itu ada permintaan persuasif tindakan, yang dimana melalui kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Terus yang terakhir itu ada permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian, yang dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin, juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan taktik yang lebih menarik perhatian pembaca. Terus ada penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Yang pertama itu perencanaan pesan-pesan penjualan, yang dimana adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dan yang kedua itu ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan, yang digunakan untuk penulisan pesan persuasif itu, dan itu juga ada memiliki ciri-ciri tersebut harus mengandung hal-hal yang ada sesuatu menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan hasrat, dan juga memotivasi tindakan. Terus perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana, yang diperhatikan adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan cara memahami siapa pembaca, bahasa apa yang digunakan, apa manfaatnya, bagaimana latar belakangnya, dan lain-lain. Dan itu ada
terdapat hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu ada harus mampu menjelaskan keputusan secara spesifik, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain, kemukakan secara jelas beberapa jumlah donasi yang dibutuhkan, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Terus selanjutnya itu ada pengorganisasian direct request, yang dimana langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis pada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, flash-mail, email, atau media sosial, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Permintaan informasi rutin. Dalam membuat surat permintaan rutin itu diperhatikan 3 hal. Ada apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, mengapa hal ini dapat membantu, yaitu kegiatannya dengan direct request. Maka permintaan dapat berasal dari dalam internal maupun dari luar eksternal organisasi bisnis. Permintaan di dalam organisasi dan permintaan dari luar organisasi. Permintaan di dalam organisasi sebaiknya dilakukan secara tertulis, seperti memo atau surat, agar terdokumentasi secara administratif. Memohon dalam bentuk tertulis dalam menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Pengiriman memo dapat dilakukan antara pemimpin dengan karyawan, antara pemimpin dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. Dalam permintaan dari luar organisasi perlu diperhatikan 3 hal, yaitu di mana Anda membaca iklan tersebut, atau nama surat kabar, halaman, tanggal, hari, bulan, tahun, menjelaskan apa yang Anda inginkan atau maksud, mencantumkan alamat yang Anda jelaskan, lengkap untuk balasan surat Anda tersebut. Terus menulis direct request untuk aduan. Dalam surat direct request terhadap beberapa pilihan antara lain pengembalian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang pengembalian seharga barang tersebut, permintaan pengiriman barang baru sesuai yang dipesan, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, pengurangan harga secara karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atas sesuatu pesan produk, pembetulan atas kesalahan penagihan produk, koreksi atau kesalahan dalam nota pembayaran, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Ada juga surat undangan pesanan dan reservasi. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok atau main ide, penjelasan rinci, explanation, dan penutup post stage. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu rincian apa yang Anda pesan, bagaimana pengirimannya, dan bagaimana cara pembayarannya, kemukakan secara jelas atau kuantitas,
yaitu dimana jumlah produk yang Anda pesan atau ada berapa, ada ukuran, warna, style, harga pembayaran, lokasi pemesan, tanggal pengiriman, dan petunjuk khusus lainnya. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf karena manusia selalu memiliki kesalahan dan kehilapan. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.